Shalom, selamat pagi. Apa kabarnya Bapak Ibu Saudara? Luar biasa, yang merasakan kebaikan Tuhan kasih tepuk tangan dong yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita pagi ini. Kita akan mulai ibadah kita. Kita datang ke dalam bait-Nya yang kudus. Kita bawa segenap hidup kita, hati kita, pikiran kita saat ini hanya untuk menyembah Tuhan, hanya untuk mengucap syukur sama Tuhan buat setiap kebaikannya. Saya percaya gak ada yang bisa gak ada yang bisa mengalahkan kebaikan Tuhan buat hidup kita, amin. Dalam lembah kelam sekalipun, Dia tetap ada bersama dengan kita, amin. Mari kita dudukkan kepala, kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, pagi ini kami masih diberi kesempatan untuk kami beribadah. Kami percaya itu semua karena kemurahan Tuhan. Kami percaya itu semua karena kebaikan Tuhan. Saat ini Tuhan Yesus, kami hanya ingin menikmati hadirat-Mu Tuhan. Kami hanya ingin membawa segenap korban syukur kami Tuhan ke dalam bait-Mu Tuhan Yesus. Kami ingin persembahkan setiap apa yang kami miliki saat ini Tuhan. Kami ingin persembahkan untuk hormat kemuliaan nama-Mu Tuhan Yesus. Tuhan yang bertahta di tengah-tengah kami. Sementara kami menyembah Tuhan, sementara kami memuji Tuhan, kami percaya hadirat-Mu menjamah setiap kami. Kami percaya hadirat-Mu menyembuhkan setiap kami. Kami percaya hadirat-Mu Tuhan memulihkan setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami percaya ada kuasa atas setiap pujian penyembahan kami. Kami percaya Tuhan bertahta, Tuhan disenangkan. Biar kami pulang boleh membawa damai sukacita Tuhan. Dan hidup kami dipulihkan dan kami bisa menjadi berkat buat banyak orang. Hidup kami diubahkan, nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami siap memuji-Mu. Kami siap menyembah-Mu dan Engkau yang beracara dari awal pertengahan hingga akhir ibadah ini. Kami persembahkan semuanya untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Haleluya. Mari setiap jemaat Tuhan yang siap memuji menyembah Tuhan, sama-sama kita berkata amin. Jemaat Tuhan saya undang makin berdiri bersama-sama. Mari kita puji Tuhan saat ini. Kita bawa hormat syukur kita sama Tuhan. Kita sama-sama percaya Allah kita dahsyat, amin. Allah kita dahsyat, amin. Biar segenap yang bernafas memuji Tuhan. Dari utara ke selatan, wah, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, hanya nama Yesus disanjung. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya ditinggikan. Panggil namanya Yesus, Yesus nama Yesus. Nama Yesus disanjung. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Come on. Allahku dahsyat berkuasa, suruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, suruh bumi sujud menyembah, tinggikan sama-sama. Allahku dahsyat berkuasa, suruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, suruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu.
Yang percaya Allah kita dahsyat, beri sorak-sorai yang terbaik buat Allah kita, come on. Dari utara ke selatan terdengar pujian, bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesaran. Panggil namanya Yesus, nama Yesus disanjung dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung, dari pulau-pulau, lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan. Saya mau dengar sama di sisi. Allahku dahsyat. Saya yakin dan percaya Allah yang dahsyat bisa lebih keras dari ini. Come on. Yang percaya kita dahsyat katakan, Allahku dahsyat. Boleh sambil kepalkan tangan kita sama-sama. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Tinggikan namamu. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat. Yang percaya Allah kita dahsyat, beri sorak-sorai yang terbaik. Katakan Allahku dahsyat. Allahku dahsyat. Sekali lagi Allahku dahsyat. Silakan duduk Bapak Ibu. Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan saat ini. Saya yakin dan percaya saat kita menyembah Tuhan dan Tuhan disenangkan, Dia akan menjamah segenap hidup kita. Dia akan mengubahkan hati kita, mengubah kutuk jadi berkat. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Sepanjang hidup kami Tuhan, kami hanya ingin menyembah-Mu Tuhan Yesus. Kami sanjung Engkau, kami tinggikan Engkau Tuhan, di atas segalanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain. Yes Tuhan. Dan ku datang menyembah-Mu, menyembah-Mu Tuhan. Mari ku sanjung, ku
sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain. Kami datang Tuhan Yesus menyembah-Mu, dan ku datang menyembah-Mu Tuhan. Ku sanjung Kau Tuhan. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain. Boleh sambil angkat tangan kita sama-sama katakan, ku datang menyembah-Mu Tuhan, dan ku datang menyembah-Mu, menyembah-Mu. Ku sanjung Kau Tuhan. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembah-Mu, menyembah-Mu Tuhan. Mari kita sanjung Tuhan. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain. Kami datang Tuhan menyembah-Mu, ku sanjung Kau Tuhan. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain. Kami datang Tuhan Yesus, dan ku datang menyembah-Mu. Boleh semua saya udah makin berdiri bersama-sama. Bagi kita sembah Tuhan, katakan, ku sanjung, ku sanjung. Besar agung. Menyembah-Mu. We worship You. Ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, Kau ku
sembah, Kau ku sembah, Kau kami sembah Tuhan, Kau ku sembah. Oh, Kau ku sembah, we worship you Jesus. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, mari jemaat di sisi kita sembah Tuhan, katakan Kau ku sembah, we worship you, Kau ku sembah. Mari tinggikan Tuhan saat ini. Mari sembah Tuhan dengan segenap hatimu. Kau ku sembah, oh Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah Tuhan, ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Tuhan Yesus, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh, ku sembah, Kau ku sembah. With all my heart, with all my soul, Jesus. Oh Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Kau ditinggikan di depan ini Tuhan Yesus, Kau ku bagi kita sembah Tuhan, bagi kita sembah Tuhan saat ini. Terima kasih Tuhan, we worship you, we worship you. Oh, we worship you, Jesus. Haleluya. Kami sembah Kau Tuhan. Haleluya, haleluya. Sebab Kau layak disembah, sebab Kau layak disembah. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan. We worship you, we worship you God. Haleluya, haleluya. Oh, Kau ditinggikan tempat ini Tuhan Yesus saat ini Tuhan. Nama-Mu besar di tempat ini Tuhan. Segala pujian syukur kami hanya untuk satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. We worship you, we worship you God. We worship you Jesus. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami
bersyukur. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan di tempat ini Tuhan Yesus. Engkau yang bertahta di tengah-tengah kami Tuhan Yesus. Kami percaya hadirat-Mu menjamah kami Tuhan. Dalam hadirat-Mu ada kesembuhan Tuhan Yesus. Ada terobosan dalam hidup kami saat kami menyembah Tuhan. Apa yang gak pernah kami pikirkan, apa yang gak pernah timbul dalam hati kami, itu Tuhan sediakan saat kami menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebab Kau layak Tuhan, hanya Engkau Tuhan Yesus. Hanya Engkau Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah dan ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran. Ku angkat hati. Mari angkat hatimu saat ini. Ku pandang. Mari pandang kekudusan Tuhan. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan. Boleh dengan hati sekali lagi angkat tanganmu. Ku angkat hati. Mari angkat tanganmu tinggi. Ku pandang kekudusan-Mu. Pandang kekudusan Tuhan saat ini. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu Tuhan Yesus. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu. Mari angkat hatimu. Ku angkat hati. Kami mau pandang kekudusan-Mu Tuhan Yesus. Saat ku sembah dan kami puji Engkau, ku rasakan kehadiran-Mu. Sekali lagi kita angkat tangan kita tinggi sama-sama. Mari angkat hatimu. Ku angkat hatiku, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang. Kami mau pandang kekudusan-Mu Tuhan. Saat ku sembah-Mu Tuhan,
yang percaya dalam hadirat Tuhan. Boleh kita sama-sama angkat tangan kita saat ini. Angkat tanganmu tinggi melebihi kepalamu. Jangan setengah-setengah Bapak Ibu. Karena Tuhan mengasihimu gak setengah-setengah. Tuhan memberkatimu gak setengah-setengah. Mari angkat tanganmu tinggi. Angkat kedua tanganmu tinggi. Tanda engkau bersyukur sama Tuhan. Tanda engkau menerima anugerah Tuhan sepanjang hidupmu. Ku angkat ku pandang kekudusan-Mu. Amin. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran. Sekali lagi dengan penuh kerinduan. Ku angkat pada Pastor Daniel. Mari pandang Tuhan saat ini. Ku pandang kekudusan-Mu. Saat kami sembah Engkau Tuhan Yesus. Saat ku sembah. Yes. Ku puji-Mu. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah dan ku puji Kau Tuhan. Ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu. Sekali katakan saat ku sembah, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Amen. Besarlah nama-Mu Tuhan. Amen. Kau layak dan pantas ditinggikan Tuhan. Tuhan, kami anak-anak-Mu, kami dengan tulus hati kami bawa korban pujian dan syukur kami kepadamu Tuhan. Kami percaya Tuhan, di setiap ibadah iman kami dikuatkan Tuhan. Rohani kami dibangunkan Tuhan. Roh Kudus di dalam diri kami Tuhan bersuka cita. Haleluya Tuhan, kami saat ini mendengarkan firman-Mu. Tuhan, pakai hamba-Mu yang tidak ada apa-apa ini menjadi saluran daripada firman-Mu saja Tuhan. Nama Tuhan yang dimuliakan, nama Tuhan ditinggikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Amin. Silakan duduk, shalom. Shalom. Hari ini kita merayakan satu peristiwa, yaitu Pantekosta. Tahu ya, satu peristiwa Pantekosta itu adalah pencurahan Roh Kudus yang kali pertama saat itu di Yerusalem. Ini adalah satu tanda bahwa Tuhan menepati janjinya. Bahwa Tuhan mengirimkan seorang penolong buat kita. Kita tidak dibiarkan yatim piatu katanya. Kita diberikan satu penolong yang setia, yaitu Roh Kudus. Tentunya kita harus sambut dengan rasa bersyukur. Tentu kita harus sambut dengan rasa kita harus hidup bersama dengan Roh Kudus itu. Yes,
Setuju dengan saya? Kita harus bersyukur dulu. Tuhan kita, Tuhan yang mengasihi kita loh. Dia nggak biarkan kita sendirian. Saat Tuhan Yesus naik ke surga, dia bilang sama murid-muridnya, stay di sana. Tetaplah di Yerusalem, janganlah engkau pergi dulu. Dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 4, janganlah engkau pergi dulu, karena aku akan memberikan seorang penolong. Roh Kudus akan dicurahkan. Kalau Yohanes membaptis engkau dengan air, tapi akan tiba saatnya Roh Kudus akan mencurahkan dan engkau akan dibaptis dengan Roh Kudus. Nah, yang pertama yang perlu kita ketahui, apa itu Roh Kudus? Karena setiap pribadi, bahkan gereja, punya pemahaman yang berbeda-beda tentang Holy Spirit, tentang Roh Kudus. Kita harus punya persepsi yang sama, kita harus menyelaraskan itu, kita harus menyeragamkan itu. Supaya jangan ada pengertian-pengertian yang salah, yang sesat tentang Roh Kudus. Setuju ya dengan saya? Dan di bulan Juni ini adalah bulan keluarga bagi sinode kita Gereja Bethel Indonesia. Lalu kita akan kaitkan bagaimana peran Roh Kudus dalam keluarga. Tentunya bukan hanya dari keluarga, tetapi peran Roh Kudus dari komunitas ke komunitas. Ya, Roh Kudus itu penolong buat diri kita. Tapi apa jadinya kalau antara satu Roh Kudus ya terkoneksi dengan Roh Kudus yang lain? Bersama-sama. Ini bukankah jadi sesuatu yang wow? Nah, apa efeknya sehingga Roh Kudus antara satu orang yang penuh dengan Roh Kudus berkomunitas dengan satu orang lagi yang penuh dengan Roh Kudus? Luar biasa hasilnya. Ya, tapi sebelumnya kita harus tahu apa itu Roh Kudus. Jadi jauh-jauh hari sebelumnya, hari Pantekosta itu sudah dinubuatkan. Dalam Yoel 2 ayat 28 sampai 29. Hari itu akan terjadi, aku akan mencurahkan rohku. Dan teruna-teruna akan mendapatkan penglihatan. Mereka akan bernubuat dan mereka akan mendapatkan penglihatan-penglihatan. Jadi sudah digariskan dari dulu. Bukan ujuk-ujuk tiba-tiba ada. Yesaya 44 ayat 3 juga mengatakan begini. Aku akan mencurahkan air di tanah yang gersang. Dan aku akan mencurahkan rohku kepada manusia. Jadi nubuat itu sudah nyata. Lalu Pak, Roh Kudus itu kapan ada muncul? Kalau sebagian dari kita mungkin melihat Roh Kudus itu baru ada setelah Pantekosta. Oh ini mungkin giliran Pak, sif-sifan. Ya ini yang salah. Ya persepsi yang salah pertama adalah Roh Kudus itu bukan shift terakhir. Ya, kalau yang biasa ya kerja ada shift, ada 3 shift. Oh, yang perjanjian lama shiftnya adalah shiftnya Allah. Ya, perjanjian baru mulailah ada shiftnya Tuhan Yesus. Lalu zaman sekarang, sejak Pantekosta adanya shift Roh Kudus. Itu salah. Ya, ketiganya adalah satu. Saat penciptaan Roh Kudus ada apa enggak? Ya, ini Pak Jeffrey ketawa kenapa nih Pak? Masalah shift-shiftan tadi ya Pak ya. Biasa kalau kerja di perusahaan ada shift-shiftnya ya. Jadi tidak ada seperti itu. Saat penciptaan itu sudah mulai, Roh Kudus pun juga ada. Dan Roh Kudus bersama-sama dengan Allah, dia menciptakan dunia ini. Dari mana? Kejadian 1 ayat 1 sampai 2, boleh juga dibaca. Ya. Bahwa bumi masih kosong, roh Allah melayang-layang di atas permukaan itu. Boleh dibuka. Lalu Kejadian 1 ayat 26 berkata, baiklah kita. Bukan baiklah Allah atau baiklah aku, tetapi kita. Kalau kita artinya lebih dari satu. Ini mengartikan ketiga-tiganya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, ayat kedua. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gelita menutupi samudera raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Kejadian 1 ayat 26. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kita disebut 2 kali. Bukan mistiapo, tetapi memang itu adalah yang menunjukkan bahwa Roh Kudus juga ada saat penciptaan.
Dia bukan shift terakhir, tapi dia sudah ada, dan pada saat Tuhan Yesus hadir, dia juga ada. Pada saat Roh Kudus itu dicurahkan, dia juga ada. Oke, ini yang kita tahu pertama. Lalu yang kedua, Roh Kudus itu bukan hanya sebagai predikat atau job. Oh, ini Allah, kalau dia mau menolong, menghibur, dia pakai Roh Kudus. Kalau dia mau menyelamatkan, dia pakai Tuhan Yesus. Tidak, ketiga-tiganya itu bukan masalah posisi, itu bukan masalah pekerjaan, tapi semuanya adalah satu hakikat. Dia adalah satu. Karena ada yang mengatakan begini, ini yang salah juga. Berarti sama seperti ayah, ya. Ayah kalau di keluarga dia sebagai ayah dari anak-anak, fungsinya, ya, sebagai fungsi dari suami untuk istrinya, dan fungsi di pekerjaan mungkin sebagai karyawan. Nah, itu juga salah. Ya, Roh Kudus, Allah dan Tuhan Yesus itu bukan dibedakan dari fungsinya, tetapi mereka berfungsi sama. Mereka adalah satu dan tiga menjadi satu. Nah, nanti akan kalau mau lebih panjang lagi, kita karena tidak membahas Tritunggal, akan lebih panjang lagi kita akan buat pendalaman Alkitab. Ya, kalau tahun lalu kita buat, tahun lalu atau 2 tahun lalu ya, kita buat tema-tema gereja kita itu berdasarkan sistematika. Siapakah Allah, siapakah manusia, siapakah Tuhan Yesus, siapakah Roh Kudus. Tapi saya rasa di dalam pendalaman Alkitab, kalau saudara tertarik, silakan. Kita akan buat dan kita akan adakan, ya. Dan di perjanjian baru, Roh Kudus itu tercurah pertama kali pada hari Pantekosta. Ditandai dengan peristiwa Pantekosta. Pada saat Ananias dan Safira, dia mendustai Roh Kudus dalam Kisah Para Rasul 5. Petrus bilang sama Ananias, Safira, kalian sedang tidak mendustai manusia, tetapi kalian sedang mendustai Allah. Ini konfirmasi lagi bahwa Roh Kudus adalah Allah. Mereka membohongi Roh Kudus tentang persembahan yang mereka berikan, tetapi Petrus berkata kepada Ananias Safira, kalian sedang tidak membohongi saya, tapi kalian sedang membohongi Allah. Dia tidak bilang sedang membohongi Roh Kudus, tapi dia katakan sedang membohongi, mendustai Allah. Jelas, Roh Kudus juga adalah Allah. Kita bisa belajar beberapa hal tentang Roh Kudus. Roh Kudus ternyata berpikir, mempunyai kehendak, dan mengetahui banyak hal. 1 Korintus 2 ayat 10, mari kita buka. Dia menyelidiki segala sesuatu. Satu Korintus 2 ayat 10. Dibuka. Karena kepada kita Allah telah menyatakan oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Jadi Roh Kudus itu punya kehendak. Tetapi kehendak Roh Kudus pasti sama dengan kehendak Allah. Nah, ini nggak mungkin berbeda-beda. Saat saudara sedang mendoakan, saudara ada nanti kita bahas dulu sebelumnya deh gini. Roh Kudus itu diberikan kepada setiap orang percaya pada saat dia menerima Tuhan. Efesus 4 ayat 13. Saat dia menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat,
Roh Kudus itu berdiam diri di dalam kita, diri kita. Coba saya tanya, siapa yang punya Roh Kudus dalam dirinya? Harus jawab iya, pasti. Karena itu tertulis. Boleh kita buka deh sama-sama. Efesus pasal yang keempat. Maksud saya Efesus 1 ya, pasal yang ke-13. Di dalam Dia juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu di dalam Dia, kamu juga ketika kamu percaya dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan itu. Ya, di dalam ketika kamu percaya dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan itu. Jadi Roh Kudus berdiam di dalam diri kita saat kita percaya kepada Tuhan Yesus. Saat kita percaya Tuhan Yesus, Roh Kudus itu berdiam dalam diri kita. Roh Kudus punya kehendak, tetapi kehendak dari Roh Kudus itu harus sejalan dengan kehendak Allah. Misalnya suatu hari kita diminta, hati kita berdoa, hati kita mau mendoakan seseorang. Pak, saya disuruh untuk pergi ke sana, untuk mendoakan seseorang. Kalau itu memang kehendak Roh Kudus, itu pasti kehendak Allah. Dan tidak mungkin apa yang dilakukan oleh Roh Kudus itu berlawanan dengan apa yang dilakukan oleh, apa yang dikehendaki oleh Allah. Ya. Ya kadang-kadang begitu saudara, kalau orang yang ada di dalam dirinya ada Roh Kudus, dia akan ngomong, wah apalagi dia masih single, saudara. Menurut Roh Kudus dalam diri saya, kamu adalah pasangan saya. Begitu. Gampang sekali dia menembak begitu, ya. Tapi tidak ada yang salah kalau memang itu benar, ya. Tapi jangan karena itu kehendak manusia, kehendaknya kita sendiri, akhirnya kita mengecap itu sebagai kehendaknya Allah, kehendaknya Roh Kudus. Ya. Pasti itu sejalan, tidak berlawanan. Dan Roh Kudus akan melakukan apa yang Allah pasti lakukan. Firman-Nya. Lalu Roh Kudus itu tinggal secara permanen di dalam diri kita. Jadi dia nggak masuk keluar gitu, saudara-saudara. Ya, jangan sampai salah juga. Jangan sampai pikir, wah saya dirasuki Roh Kudus. Nanti keluar Roh Kudusnya. Saya undang Roh Kudus untuk masuk ke saya. Enggak. Roh Kudus itu tinggal permanen di dalam diri kita. Tapi masalahnya apakah Roh Kudus itu padam atau berduka? Roh Kudus itu bergirang di dalam kita atau berduka? Roh Kudus itu penuh atau tidak penuh? Nah nanti kita bisa bahas lagi tuh, kepenuhan Roh Kudus itu kayak gimana sih? Karena ada yang namanya kepenuhan Roh Kudus. Saat kita menerima Roh Kudus di dalam diri kita, apakah langsung kita disebut dengan kepenuhan? Tidak. Ya. Kita menerima Roh Kudus, tapi Roh Kudus itu sebagai start awal. Saat kita melakukan kehendak Tuhan, saat hidup kita melakukan perintah-perintah Tuhan, terlihat dari buah-buah rohnya bahwa kita adalah orang yang dipenuhi Roh Kudus. Pasti sinkron, saudara-saudara, dengan buah-buah roh itu. Penuh dengan Roh Kudus, bukan seperti ibaratnya gelas ya yang diisi soda. Tahu ya, Coca-Cola, anak saya paling suka tuh ya. Karena mungkin dia ngelihat YouTube, dia eksperimen.
Jadi kalau soda dikasih Mentos, terus bisa gitu, meledak katanya. Seminggu bisa 2 kali dia beli Coca-Cola buat begituan aja, ya. Tapi lama-lama sodanya naik ya. Itu seperti kepenuhan, luber. Nah, apakah seperti itu? Kepenuhan Roh Kudus artinya setiap inci hidup kita, pikiran kita, perkataan kita, perbuatan kita itu dihinggapi dan didiami oleh Roh Kudus. Arti ya, mata kita akan melihat seperti Roh Kudus melihat. Bicara kita, mulut kita seperti apa yang diperintahkan oleh Roh Kudus. Jadi sinkron. Kepenuhan Roh Kudus itu artinya kehendak Allah itu terpenuhi di dalam hidup kita. Sehingga apa yang menjadi kehendak Allah kita ikuti. Cinta kasih Allah itu memenuhi emosi kita, mengganti emosi kita. Kehendak Allah mengganti kehendak kita. Dan kebenaran Allah mengganti pikiran kita. Itu kita sedang dipenuhi oleh Roh Kudus. Jadi Roh Kudus sifatnya permanen, tapi masalahnya penuh atau tidak penuh. Masalahnya adalah sedang berduka atau dia sedang happy. Ternyata bisa. Nah, kalau kita sudah tahu tentang Roh Kudus itu, lalu bagaimana peran Roh Kudus di dalam kehidupan kita, apa manfaatnya Roh Kudus di dalam kehidupan kita, dalam kehidupan keluarga kita, dalam kehidupan komunitas kita. Yang pertama, kenapa Roh Kudus itu perlu dikirim, perlu datang ke dunia? Yang pertama adalah tentunya untuk menolong kita supaya kita menjadi saksi Kristus. Ya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria dan sampai ke ujung bumi. Itu hal yang utama tujuannya Roh Kudus, menjadi saksi. Menjadi berani untuk bersaksi, menjadi berhikmat saat bersaksi kepada siapa saja, kepada lingkungan kita. Yudea, ya maksud saya Yerusalem itu bicara mengenai surrounding us, sekitar kita, yaitu keluarga kita. Kita bisa menjadi saksi buat anak kita yang umurnya mungkin masih 10 tahun, di bawah 10 tahun, dia belum terlalu mengenal Tuhan Yesus. Dia belum terlalu mengenal kebenaran, kita harus sebagai orang tua menjadi saksi yang paling utama dulu di lingkungan yang paling kecil. Gimana anak bisa percaya Tuhan Yesus kalau kesaksian hidup si bapak, kesaksian hidup si ibu tidak mencerminkan Tuhan Yesus. Benar kan? Saat Petrus dipenuhi Roh Kudus, sehabis Pentakosta terjadi, Antikosta terjadi, dia langsung berdiri. Dia bicara kepada pemuka-pemuka agama, kepada orang-orang Yahudi dengan gagah berani. Lalu lewat dia, perantaraan dia, 3.000 orang diselamatkan dalam berkhotbah. Kalau saya hitung kata-katanya, kalau memang persis apa yang ada di dalam firman Tuhan, dalam Kisah Para Rasul 2, itu enggak sampai, harusnya dihitung waktu enggak sampai 30 menit dia berkhotbah. Ya, kalau hanya seperti itu saja ya, yang 100% dicatat di dalam firman Tuhan. Enggak sampai 30 menit, tapi 3.000 orang bertambah. Dan itu progresif, setelah 3.000 naik lagi jadi 5.000. Tiap-tiap hari Tuhan menambahkan. Itu nyata kelihatan. Saudara, kalau saudara memang dipenuhi oleh Roh Kudus, ya ada Roh Kudus dalam diri kita, kita akan setia menjadi saksi Tuhan. Ya, jadi berani untuk jadi saksi Tuhan. Yang kedua, peran Roh Kudus. Sebelum yang kedua, kalau saudara ikutin, kenapa kok
si orang-orang itu bertobat, ya, 3.000 orang, lalu naiklah jadi 5.000 orang. Jadi mereka melihat mukjizat-mukjizat Tuhan terjadi. Ya. Nah, mukjizat itu ujungnya adalah keselamatan jiwa. Coba saudara nanti baca-baca lagi dari kisah para rasul. Setelah mukjizat Petrus menyembuhkan, itu kali pertama Petrus melakukan mukjizat loh. Ya, demi nama Tuhan Yesus. Menyembuhkan orang yang lumpuh. Lalu melakukan mukjizat lagi. Setelah melakukan mukjizat, orang jadi percaya. Pak, boleh gak kalau mukjizat itu untuk menginjili? Bisa gak? Tidak bisa. Karena Injil artinya berita baik. Mukjizat hanya jalan pertama. Setelah lihat mukjizat itu kita harus harus kasih edukasi mereka bahwa ya lihat kejadian yang kisah para rasul 2 itu. Setelah mukjizat terjadi, Petrus nggak bilang, "Oi, yang sembuhkan kalian ada Tuhan Yesus." Enggak. Dia bersaksi siapakah Tuhan Yesus itu. Kenapa dia mati, kenapa dia bangkit, kenapa dia menebus dosa manusia. Itu menginjilinya, itu bersaksinya. Jadi mukjizat bisa menjadi alat pertama. Tuhan Roh Kudus bisa memakai kita, ya kita berdoa, kita mendoakan orang yang sakit yang belum percaya Tuhan Yesus. Lalu dia disembuhkan. Lalu kita tantang dia, kita tanya dia, apakah engkau mau percaya? Itu tujuan akhirnya, ya tujuannya. Bukan cuma kesembuhannya aja, tapi pertamanya adalah amanat agung Tuhan Yesus. Yang kedua, peran Roh Kudus di dalam komunitas, di dalam diri kita dan komunitas kita adalah menolong kita untuk mengingatkan dosa dan kelemahan kita. Roma 8 ayat 26 sampai 27 boleh dibuka. Sudah? Roma 8 ayat 26. Yuk sama-sama baca 2, 2, 3. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. 27. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Roh menolong kita saat kita lemah. Ya. Jadi Roh Kudus di dalam diri kita itu bukan pasif. Kalau yang tadi saya katakan dia bisa disukakan, dia bisa didukakan, kan kelihatannya pasif, tergantung dari respon kita. Tetapi dia juga adalah pribadi yang aktif, yang mengingatkan kita saat kita lemah, yang menolong kita saat kita lemah, yang menolong kita saat kita gak bisa doa. Saat kita males berdoa, itu Roh Kudus yang ingatkan kita. Roh Kudus bisa memakai, katanya Allah melihat hati nurani manusia. Roh Kudus, tempatnya Roh Kudus itu di dalam hati manusia. Alatnya adalah nurani manusia, hati manusia. Ayo, jangan sampai jatuh. Ayo kamu sudah jatuh, ayo bangkit lagi. Itu Roh Kudus yang mengingatkan. Ya. Buat komunitas sangat baik. Tuhan bisa pakai teman kita, Tuhan bisa pakai ayah kita, Tuhan bisa pakai ibu kita, Tuhan bisa pakai anak-anak kita untuk mengingatkan kita. Karena dia dipakai oleh Roh Kudus. Ya, jangan pandang sebelah mata anakmu. Ternyata kalau Tuhan menggerakkan hati nuraninya dia untuk mengingatkan kita akan kelemahan-kelemahan kita. Ya. Jadi Roh Kudus mengingatkan kita akan dosa kita dan kelemahan-kelemahan kita. Ya, karena simpel tujuannya saudara-saudara. Kita hidup di dunia, masih injak bumi, kita masih ada jalan yang harus kita tuju. Perjalanan ini, the journey of spirit. Kita harus sampai di tujuan akhir kita. Oleh sebab itu Tuhan kasih GPS ke kita. Ya, kasih peta GPS, ya tahu ya GPS yang buat Google Maps atau Waze.
memandu kita, menuntun kita. Saat dituntun orang, tapi saudara masih setengah-setengah hati, nggak penuh hati. Yang kaki kanan ikut, yang kaki kiri kayaknya berat gitu kan. Itu saudara tidak penuh. Tapi kalau penuh, dituntun oleh Roh Kudus, enteng banget ya. Dibawa kemana aja. Seperti firman Tuhan yang pernah saya sharing ya, seperti tawanan roh. Ya ikut aja lah, mau kemana. Ya Tuhan bawa saya, ikut aja. Ya. Roh Kudus, yang ketiga, Roh Kudus memberikan kepada orang percaya karunia-karunia untuk melayani Yesus dan sesama. Jadi bukan hanya menolong kita, tetapi dia memberikan karunia-karunia. Seperti apa yang dilakukan oleh Petrus, karunia membuat mukjizat. Petrus karunia untuk bernubuat, bersaksi. Kita juga di-equip saudara-saudara. Pak, saya sebagai orang Kristen, saya mau bangkit, saya nggak mau jadi orang Kristen yang biasa aja. Nah, Roh Kudus akan aktifkan karunia-karunia di dalam diri kita. Ya, give karunia akan diberikan. Bermacam-macam karunia. Ada dalam 1 Korintus 12 ayat 4 sampai 11. Tapi ayat yang kelima, maksud saya ayat yang ketujuh, coba kita baca bersama-sama. 1 Korintus 12 ayat ke-7. Semuanya itu untuk kepentingan bersama. 1 Korintus 12 ayat 7. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Jadi karunia itu dipakai untuk kepentingan bersama. Dalam komunitas, setiap di komunitas kita punya karunia yang berbeda-beda. Kalau semuanya karunia sama, itu tidak bisa melengkapi. Tapi kalau karunia berbeda-beda, jangan satu orang dengan orang yang lain itu iri. Jangan satu orang dengan orang yang lain menyombongkan diri. Tapi hendaklah kita saling melengkapi. Ya. Supaya klop. Tapi kepentingan bersama. Harusnya dengan adanya Roh Kudus tidak ada kepentingan diri sendiri. Karena di dalam komunitas, di dalam keluarga, harus terjadi kepentingan bersama. Di dalam, jika kita penuh dengan Roh Kudus, satu orang penuh Roh Kudus, satu orang lagi penuh dengan Roh Kudus. Harusnya ini matching, ya, klop, bisa bergandengan tangan. Tapi kalau yang satu penuh, yang satu berduka. Nah ini, buat guide-nya itu, buat rangkulnya itu kan. Ya, makanya kita harus bisa menyelaraskan Roh Kudus seperti harmonisasi Roh Kudus di dalam komunitas kita. Ya, harmonisasi Roh Kudus di dalam kehidupan sehari-hari kita. Yang satu punya karunia lain, yang satu lagi punya karunia lain. Tapi semuanya untuk kepentingan bersama. Saul dalam 1 Samuel 10 ayat 6 dan 10, ternyata saya baca-baca karunia roh itu sudah terjadi pada Saul, yaitu karunia nabi. Saul saat itu mau berperang melawan bangsa Filistin, dia takut bagaimana caranya, tapi Tuhan berbicara sama dia, aku akan mengaruniakan kepadamu satu kepenuhan roh katanya. Sehingga saat itu Saul bisa menjadi seorang nabi. Dan orang-orang Filistin kaget. Dan orang-orang di sekitar itu kaget. Loh kok Saul bisa berkata-kata seperti nabi? 1 Samuel 6 ayat 10. Nanti bisa baca 10 ayat 6 dan 10. Kok bisa? Jadi karunia itu sudah ada. Ini juga satu bukti bahwa Roh Kudus itu sudah ada dari sejak dahulu. Karena waktu habis satu lagi. Karunia roh, bukan karunia roh ya. Peranan Roh Kudus mengerjakan pembaharuan dalam Titus 3 ayat yang ke-5. Terakhir, Titus 3 ayat yang ke-5.
Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Dan ayat yang ke-8, perkataan ini benar dan aku mau supaya engkau dengan yakin menguatkannya, agar mereka yang sudah percaya kepada Allah sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan yang baik, itulah yang baik dan berguna bagi manusia. Jadi Roh Kudus membaharui. Roh Kudus membaharui hati kita, Roh Kudus memperbaharui hubungan kita dengan komunitas kita, hubungan kita dengan keluarga kita. Roh Kudus memperbaharui supaya apa? Supaya baik dan berguna bagi manusia. Dan sama-sama sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan yang baik. Alangkah indahnya kalau di komunitas kita, di keluarga kita, semuanya penuh dengan Roh Kudus. Semuanya sama-sama sungguh-sungguh katanya berusaha melakukan pekerjaan baik. Dan itu baik dan berguna. Yang satu membaru yang lain. Kalau satu lagi yang sedang lemah, ayo kita angkat dia. Kita encourage dia. Kita rangkul dia. Supaya dia mengalami pembaharuan. Mungkin saja saudara orangnya yang menjadi alat. Ya, perpanjangan tangan Roh Kudus untuk membaharui saudara-saudara kita di sekitar kita. Yang sedang lemah, yang perlu bantuan, yang perlu pertolongan. Oke. Inilah Roh Kudus firman Tuhan sedang diberitakan. Saya percaya waktu yang singkat ini tidak cukup untuk menjelaskan sangat detail siapakah Roh Kudus. Ya, kita akan buat kembali kelas, ya, kelas-kelas tentang Roh Kudus, tentang siapakah Allah, siapakah manusia dan lain sebagainya. Tapi saya percaya Roh Kudus yang sudah, maksud saya firman yang sudah ditanam, ditabur, tidak akan kembali sia-sia. Saudara percaya bahwa semuanya punya Roh Kudus di dalam diri kita. Roh Kudus itu permanen, aktifkan Roh Kudus, maksimalkan Roh Kudus dalam diri kita. Ayo gembirakan dia dengan kita menaati firman Tuhan, dengan kehidupan doa kita, dengan kehidupan beribadah kita. Itu akan dia segar kembali. Bahkan saat kita lakukan itu, Roh Kudus memenuhi hidup kita. Setiap sentimeter di dalam tubuh kita, tangan kita, pikiran kita, kaki kita, semuanya dipenuhi Roh Kudus. Sehingga pada saat kita melangkah seperti Roh Kudus yang inginkan. Saat kita memegang sesuatu, kita memegang seperti yang Roh Kudus inginkan. Saat kita berpikir sesuatu, seperti yang Roh Kudus pikirkan. Saya undang kita untuk bangkit berdiri. Mari kita resapi firman ini. Menyanyikan nyanyi lagu Kurasakan Kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman yang membuat kami mengenal dan mengetahui siapakah Roh Kudus. Dan kami tahu Roh Kudus itu sudah ada di dalam diri kami dan Roh Kudus itu permanen. Dan Roh Kudus menolong kami. Roh Kudus berperan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Kau Allah yang mengasihi kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Dan kami bersyukur Tuhan dan kami mau respon rasa syukur kami dengan kami hidup seturut dengan firman-Mu. Karena kami mau hidup dipenuhi oleh Roh Kudus. Saat hidup kami dipenuhi oleh Roh Kudus, kami percaya Tuhan setiap jalan-jalan kami terbuka lebar. Setiap apa yang kami lakukan Tuhan itu sesuai dengan apa yang Engkau inginkan Tuhan. Sehingga setiap pintu-pintu akan terbuka, jalan-jalan akan terbuka lebar. Saat kami jatuh, Tuhan akan gotong kami, Tuhan akan hibur kami di dalam nama Tuhan Yesus. Rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini.
kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Tuhan, juga kami mengerti bahwa karunia-karunia Tuhan telah curahkan kepada kami Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa kami lakukan ini karena Roh Kudus ada dalam diri kami Tuhan. Kami bernubuat atas nama-Mu Tuhan. Kami melakukan mujizat Tuhan demi nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, kami adalah alat-alat-Mu, hamba-Mu Tuhan, yang Engkau penuhi dengan karunia-karunia yang daripada-Mu saja Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, haleluya, amin. Mari kita masuk dalam perjamuan. Silakan duduk kembali. Kiranya jemaat menyiapkan hati, berdoa untuk persiapan perjamuan. Saya undang para hamba Tuhan untuk bangkit berdiri, kita berdoa untuk perjamuan. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus saat ini. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian, ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu Tuhan Yesus mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar
nama kita beri bersama-sama. Oleh kuasa darah-Mu, Engkau telah tebus dosaku. Katakan kekudusan-Mu Tuhan Yesus. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir Tuhan. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Tuhan, ini yang adalah saat yang kami nantikan Tuhan di dalam hari-hari kami. Saat kami masuk dalam persekutuan, perjamuan bersama dengan Engkau Tuhan. Bersama dengan tubuh dan darah-Mu. Bersama dengan anak-anak Tuhan. Inilah kerinduan kami Tuhan. Layakan kami agar kami dapat layak menerima tubuh dan darah-Mu. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus mengambil roti, angkat roti kita. Pada malam waktu ia diserahkan. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Amin. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga setelah makan, ia mengangkat cawan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. Amin. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita sembah Dia. Angkat penyembahan kita. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, oh, haleluya. Kami bersyukur. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Yang percaya Tuhan baik, angkat tanganmu, katakan. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik.
Hati kami limpah dengan syukur Tuhan. Karena kami bersama-sama Tuhan mengadakan satu perjamuan yang begitu indah. Kami percaya Tuhan, kami terus mengingat kebaikan Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan saat kami mengingat kebaikan-Mu Tuhan, Engkau menyentuh hati kami Tuhan. Saat kami bersekutu dengan Engkau Tuhan, kami dikuatkan Tuhan. Yang sakit disembuhkan Tuhan. Yang sedang bergumul Tuhan, Kau jawab masalahnya Tuhan. Kau berikan jalan keluar di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, saat kami bersekutu dengan Engkau Tuhan, kami beroleh kekuatan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Sudah ada? Saya panggil Bapak Endi Benu beserta dengan Ibu Sri Rahayu. Bapak Timotius Tanesi dan Ibu Hanaria beserta dengan anak-anak. Masih ada rahasia. Oh, oke. Baik. Gereja Bethel Indonesia, kita tidak membaptis anak-anak. Karena membaptis sebelumnya harus percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi anak-anak diserahkan dan didoakan kepada hamba Tuhan. Dan ini adalah yang dilakukan oleh kedua orang tua. Ada 2 anak, maksud saya ada 4 anak, dari 2 anak dari Pak Endi dan Ibu Sri dan 2 anak dari Pak Timotius dan Ibu Hanaria. Mari kita nyanyi lagu Aku Berserah. Aku berserah. Aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Aku berserah. Aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Saya undang kita untuk bangkit berdiri, kita arahkan hati, kita arahkan tangan kita mau mendoakan anak-anak ini. Ya Bapa, kami menumpangkan tangan Tuhan, berdoa, hamba-Mu berdoa Tuhan, untuk anak-Mu, anak Aditya Alvin Ananta Benu. Untuk anak-Mu Tuhan, Gloria Keiza Andara Benu Tuhan, ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, menurut iman dari ayah dan ibunya, mereka diserahkan Tuhan. Kiranya tangan Tuhan merendam mereka Tuhan. Pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan tidak ada habis-habisnya Tuhan.
Tuhan sertai mereka di dalam masa tumbuh kembang mereka Tuhan. Tuhan berkati mereka di dalam lingkungan mereka, dalam studi mereka Tuhan. Tuhan biarlah mereka terus semakin lama mengenal kebenaran di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Mereka bertumbuh iman mereka Tuhan. Mereka semakin serupa dengan Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan juga berkati Tuhan ayah dan ibunya Tuhan. Pak Indi dengan Ibu Sri Tuhan. Apapun yang mereka lakukan, pekerjaan Tuhan Kau buat berhasil Tuhan. Tuhan Kau berikan roh hikmat dalam mendidik anak-anak ini Tuhan dalam kebenaran Tuhan. Mengasihi anak ini Tuhan dan mengajar mereka Tuhan masuk terus dalam hadirat Tuhan. Mengajar anak-anak ini Tuhan terus Tuhan mendekat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hamba-Mu juga berdoa Tuhan untuk anak Cain, Karis Tanesi dan anak Geriselda Caroline Tanesi Tuhan ke dalam tangan-Mu. Tuhan, tangan Tuhan tidak akan pernah jauh Tuhan. Tangan Tuhan terus melekat kepada mereka Tuhan. Tuhan Kau sertai mereka, berkati mereka Tuhan. Di masa-masa muda mereka Tuhan. Di masa-masa tumbuh kembang mereka Tuhan. Kau berikan perkembangan yang baik Tuhan. Baik secara fisik dan juga iman kepada Engkau Tuhan. Tuhan berkati mereka Tuhan dalam studi mereka. Berkati mereka Tuhan dan berikan masa depan yang penuh dengan harapan di dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Tuhan berikan hati mereka untuk mengasihi orang tua mereka Tuhan, keluarga mereka Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah mereka menjadi anak-anak yang taat dan takut akan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan kami berdoa juga untuk kedua orang tua Tuhan. Berikanlah hikmat Tuhan dalam mendidik anak dalam kebenaran Tuhan. Tuhan berikan kesabaran kepada orang tua Tuhan dalam mengajari anak Tuhan. Tuhan kami berdoa pekerjaan mereka, apapun yang mereka lakukan, Engkau berkati Tuhan. Cukupkan kebutuhan rumah tangga ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan keempat anak ini Tuhan ke dalam tangan Engkau yang gagah perkasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik, silakan kita nyanyikan lagu Aku Berserah. Ku berserah, aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah, aku berserah, aku berserah, aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Boleh silakan kembali ke tempat, silakan duduk. Kita tetap berdiri maksud saya. Ya, kita akan bersama-sama membacakan
Amin. Silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati kita. Ya. Terima kasih Pastor Daniel untuk firman Tuhan dan perjamuan kudus. Kita akan berikan persembahan, tapi sebelum berikan persembahan, adakah yang baru pertama kali beribadah dan bergabung di TCC hari ini bisa lambaikan tangan? Ada? Tidak ada. Puji Tuhan, jemaat yang setia semua. Amin. Kalau gitu kita akan berikan persembahan. Adakah di antara Bapak Ibu yang belum mendapatkan amplop persembahan? Bisa lambaikan tangan, nanti teman-teman Asyar akan membantu memberikan amplop. Sudah dapat semua? Sudah? Oke, kalau sudah, mari kita bawa persembahan kita taruh amplop kita di dada. Kita mengucap syukur sama Tuhan, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk hari ini, untuk firman-Mu yang mengajarkan kami tentang Roh Kudus. Kiranya Tuhan, Roh Kudus itu boleh terus menetap dan tinggal dalam hidup kami. Dan ajar kami untuk terus setia atas setiap rencana Tuhan, atas setiap kemauan Tuhan atas hidup kami Bapa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur buat ibadah hari ini. Sebentar kami ingin berikan persembahan. Tuhan pakai persembahan ini untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Berkati setiap apapun yang kami lakukan. Pekerjaan kami, sekolah kami, apapun yang kami kerjakan lewat tangan kami, kaki kami, pikiran kami. Tuhan yang berkati sehingga hidup kami juga bisa menjadi berkat buat banyak orang Tuhan Yesus. Kami ucap syukur, kami berdoa dan kami siap memberi. Haleluya. Amin. Sambil memberikan persembahan kita akan menyaksikan video pengumuman untuk kegiatan gereja selama sepekan. Silakan dukung media. Kami mengucapkan terima kasih kepada Pastor Daniel Supriyanto atas pelayanannya, dan kepada semua pelayan Tuhan yang melayani. Sunday service minggu depan, kita akan dilayani oleh Pastor Yosua Yan. Mari persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Untuk persembahan, dapat ditransfer ke rekening berikut ini. Bagi yang ingin menabur untuk pembangunan gereja, dapat transfer ke nomor berikut ini. Bagi jemaat yang ingin dilayani dalam penyerahan anak, pernikahan, kedukaan dan baptisan, dapat menghubungi Bapak Stephen Dirajo. Bagi saudara yang ingin konseling, dapat ke sekretariat gereja pada hari Selasa, Jumat pukul 10 pagi sampai dengan pukul 4 sore. Tuhan Yesus memberkati. Bagi jemaat yang rindu melayani di gereja ini, dapat menghubungi Bapak Stephen Dirajo. Tuhan Yesus memberkati. Seminar parenting akan diadakan Rabu tanggal 8 Juli pukul 7 malam di GBI Puri Mensien. Doa keliling akan diadakan Sabtu tanggal 11 Juli pukul 7 pagi di GBI Puri Mensien. Mari kaulah muda, kita hadiri ibadah youth yang diadakan pada hari Sabtu besok pukul 6 sore di GBI Puri Mensien. Demikian pengumuman untuk minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Ya, itu beberapa pengumuman kegiatan gereja selama sepekan. Saya akan highlight beberapa pengumuman yang penting. Tanggal 8 ya, hari Rabu ini, Rabu besok, kita akan adakan seminar parenting sama Bapak Wijanarko. Ini bagus sekali, karena saya juga pernah ikut kelasnya beliau juga, saya pernah datang. Beliau sangat concern emang buat masalah parenting, keluarga, anak-anak. Dan gereja membuka kesempatan untuk kita gabung, mendengarkan landasan mendidik anak berdasarkan firman Tuhan itu seperti apa. Bersama Bapak Wijanarko, ini bagus banget. Hari Rabu jam 7 ya, Pastor ya, jam 7 malam di tempat ini.
Gitu. Jadi kita orang tua atau yang mau mungkin ke depannya menjadi orang tua, it will be good ya. Ini bagus banget buat kita belajar sama-sama dari seorang yang emang pakarnya di bidangnya. Gitu ya. Terus yang kedua, hari Rabu itu ya, hari Rabu jam 7 malam di tempat ini. Gitu ya, gereja terbuka, gratis, gak ada biaya apapun, tinggal bawa badan aja datang, kita belajar sama-sama. Yang kedua, ibadah youth hari Sabtu jam 6 sore di tempat ini. Kayaknya itu saja pengumuman kita. Ada tambahan mungkin Pak Steven, Pastor Daniel? Oke, kita akan akhiri ibadah kita. Pak Ferry untuk berdoa syafaat. Ya, mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk ibadah kami pada minggu ini Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Setiap pujian penyembahan kami yang kami nyanyikan dengan hati kami yang mengasihi Engkau. Kami senangkan Engkau Tuhan, dan kami percaya berkat-berkat-Mu turun atas setiap kami yang hadir pada minggu ini Tuhan. Terima kasih juga Tuhan untuk kebenaran firman-Mu Tuhan yang sudah hamba-Mu gembala kami TCC Pak Daniel Tuhan yang sudah selesai menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan tentang Roh Kudus. Kami percaya hamba-Mu sudah selesai berbicara, tapi Roh Kudus akan terus berbicara buat kami, agar kami dimanapun kami berada Tuhan, kami mau menjaga setiap kehidupan kami, agar kehidupan kami Tuhan berjalan sesuai dengan kemauan Roh Kudus Tuhan. Perkataan kami, perbuatan kami dimanapun kami berada, kami percaya Roh Kudus akan menuntun kami untuk kami boleh menjadi berkat buat banyak orang Tuhan. Melalui perkataan kami orang lain akan dikuatkan Tuhan, karena Roh Kudus yang memimpin kami Tuhan. Untuk itu kami bersyukur kalau firman Tuhan untuk minggu ini Tuhan mengajarkan kami, maka kami percaya Tuhan, kami siap untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu bersama dengan keluarganya Tuhan, Bu Vera Tuhan, anak-anaknya Tuhan. Biar melalui penggembalaan hamba-Mu di TCC ini Tuhan, banyak jiwa-jiwa yang dipersiapkan untuk bertatap muka dengan Tuhan. Banyak jiwa-jiwa yang sedang dipersiapkan menjadi jiwa-jiwa Tuhan, jemaat yang bertumbuh, berakar dan berbuah Tuhan. Terima kasih Tuhan dalam usaha bisnisnya Tuhan, apa saja yang dikerjakan oleh tangan gembala kami yang kebuat berhasil Tuhan. Kemana saja Tuhan hamba-Mu melangkahkan kakinya Tuhan, Tuhan menyertai Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk wakilnya Tuhan, Pak Steve Tuhan, bersama dengan istrinya Bu Esther dan anak-anaknya Tuhan. Tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Biar melalui pelayanan hamba-Mu Tuhan, nama Tuhan saja yang ditinggikan, dipermuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami ucap syukur juga untuk core team Tuhan, berikan kami kesatuan hati Tuhan, agar kami sama-sama melayani Engkau di tempat ini Tuhan. Untuk itu Tuhan, setiap pergumulan persoalan kami Tuhan, kami percaya Tuhan tahu. Untuk itu Tuhan, berikan kami roh yang menyala-nyala Tuhan, untuk kami sama-sama melayani Engkau di tempat ini, memberi yang terbaik melalui pelayanan kami di GBTCC Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapa untuk jemaat yang hadir pada minggu ini Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan. Setiap pergumulan apa saja kami percaya Tuhan tahu. Untuk itu Tuhan buka jalan Tuhan di setiap jemaat di sisi Tuhan. Pergumulan apa saja Tuhan, doa-doa mereka Tuhan jawab ya Tuhan. Suami bekerja, istri yang sebagai tiang doa, anak-anak yang sekolah Tuhan. Apa yang mereka lakukan Tuhan, Tuhan buat mereka berhasil Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau ada yang sakit Tuhan sembuhkan Tuhan. Setiap anak-anak muda di tempat ini kami berdoa Tuhan, jangan biarkan mereka Tuhan untuk menjauhkan diri mereka dari setiap persekutuan Tuhan, tapi biar anak-anak muda yang ada di sisi ini Tuhan, Tuhan yang jagai lindungi mereka dalam pergaulan mereka Tuhan, karena pergaulan buruk merusak kebiasaan mereka Tuhan. Untuk itu Tuhan, bawa mereka untuk dekat dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Oma opa yang hadir juga Tuhan di tempat ini, berjemaat di tempat ini, firman Tuhan berkata sampai putih rambut yang Kau menggendong mereka Tuhan. Tuhan yang jaga kesehatan mereka Tuhan. Setiap doa mereka untuk anak-anak, cucu, menantu semuanya Tuhan jawab ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa juga Tuhan untuk jemaat yang berulang tahun di minggu ini Tuhan, di bulan kemarin Tuhan. Tuhan kami percaya Tuhan, setiap umur yang mereka terima Tuhan, mereka mengucap syukur Tuhan, karena Tuhan masih memberikan mereka kesehatan ya Tuhan. Untuk itu yang berulang tahun berkati mereka berlimpah-limpah Tuhan. Tuhan yang akan memberi Tuhan apa yang mereka inginkan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa ya Bapa untuk setiap wilayah Puri Mansion ini Tuhan, kami percaya setiap komplek yang ada di Puri Mansion ini Tuhan, lawat ya Tuhan. Setiap daerah di Jakarta Barat ini kami percaya, setiap jiwa-jiwa yang mempunyai gereja tetap Tuhan, kami rindu Tuhan agar Tuhan kirimkan mereka untuk beribadah di tempat ini Tuhan. Makasih banyak ya Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami juga mau berdoa ya Bapa untuk Indonesia Tuhan, lawat
bangsa kami Tuhan, dari Sabang sampai Merauke Tuhan Yesus. Berikan roh takut akan Tuhan buat setiap pemimpin, mulai dari presiden, wakil presiden Tuhan, sampai dengan bawahannya Tuhan, sampai kepala desa Tuhan, dimanapun mereka saat ini memimpin bangsa ini Tuhan, kami percaya Tuhan, Tuhan menyertai mereka, keputusan mereka berasal daripada Engkau Tuhan. Setiap korupsi yang dari pusat sampai daerah Tuhan, Tuhan bongkar Tuhan, agar bangsa kami ini diberkati Tuhan, karena ada orang-orang yang benar, yang baik yang memimpin bangsa kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa ya Bapak untuk kota kami Jakarta, di mana kami tinggal saat ini Tuhan. Biar melalui gubernur kami ini Tuhan, Pak Anies Tuhan, kota kami Tuhan boleh mengalami Tuhan lawatan Tuhan, mengalami perubahan dalam setiap pembangunannya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami juga mau berdoa mengucap syukur buat hari ini Tuhan. Kami percaya setiap doa pujian penyembahan kami menyenangkan hati Tuhan. Dan sebelum kami berpisah satu sama lain, kami bangkit berdiri untuk menerima berkat dari Tuhan. Mari kekasih-kekasih Kristus, buka kedua tangan kita. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan yang manis oleh Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Yang percaya mari sama-sama katakan amin. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Kami beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur, ku beri syukur hanya bagimu. Ku beri syukur, beri syukur hanya bagimu. Ku beri syukur, beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Jemaat silakan bersatu dulu, silakan duduk sejenak. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Hati-hati di jalan sampai ketemu minggu depan. Tuhan memberkati.